Perkenalkan, nama saya Agung Arsa, nomor 1 dari kelompok afirmasi. Perkenalkan, nama saya Aditya, nomor 31 dari kelompok afirmasi. Perkenalkan, nama saya Angga, nomor 8 dari kelompok oposisi. Perkenalkan, nama saya Deva dari kelompok afirmasi nomor absen 11. Saya Rika, nomor absen 16 dari kelompok oposisi. Saya Nisa, nomor absen 18 dari kelompok oposisi. Media televisi sebagai proses penyampaian berita dan hiburan melalui sarana teknis untuk kepentingan umum dan kelompok. Televisi publik merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik, memiliki fungsi media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestarian budaya bangsa yang berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Televisi publik dan swasta membawa pengaruh kepada perilaku remaja. Dalam era pembangunan sekarang ini, semakin dirasakan pentingnya arus informasi yang disampaikan oleh media televisi sebagai salah satu media hiburan. Karena itulah acara-acara siaran televisi selalu diupayakan agar menjadi suguhan yang menarik dan menyegarkan sehingga bukan saja menjadikan penonton betah duduk di depan televisi, tetapi juga yang paling penting adalah tontonan yang disaksikan dapat menjadi tuntunan. Televisi membawa pengaruh positif dan negatif bagi remaja dan generasi muda. Berikut adalah pernyataan dan argumen dari masing-masing anggota kelompok afirmasi dan oposisi. Saya setuju dengan hal tersebut karena di era modern seperti sekarang ini, generasi muda menjadi lebih dewasa karena menonton tayangan TV yang belum sepantasnya. Sepertinya saya akan kurang setuju dengan pernyataan tersebut, karena tak hanya tayangan TV saja yang membuat generasi muda menjadi lebih dewasa, meski belum sepantasnya. Di Indonesia bahkan di dunia masih banyak media yang lebih membahayakan dan memberi pengaruh buruk selain TV. Ya, benar sekali ya. Apalagi rata-rata para orang tua di Indonesia jarang mengawasi anak-anak mereka saat menyaksikan tayangan TV. Sehingga tentu saja hal ini memberikan pengaruh buruk bagi generasi muda di Indonesia. Setuju dengan pendapat tersebut karena dari sanalah kita dapat mempelajari situasi di mana program untuk waktu keluarga selama 1-2 jam per hari, sehingga 1-2 jam tersebut dapat digunakan oleh para orang tua untuk mengajarkan, mengawasi, dan menelaah mana tayangan TV yang baik dan buruk. Serta selain itu juga di TV itu dapat memperluas kosakata, belajar bahasa asing, dan belajar budaya luar, serta mengasah kreativitas si kecil. Bagaimana bisa di saat pandemi seperti sekarang ini, para orang tua bisa mengasihi anaknya hanya untuk menonton TV saja? Malahan para orang tua justru bekerja lebih giat untuk menafkahi anaknya karena mengingat perekonomian yang sulit di era pandemi ini. Bahkan, sang anak juga enggan menyaksikan TV bersama orang tuanya. Bagaimana tidak, orang tua juga bisa saja tetap mengawasi anak mereka di sela-sela kesibukannya dengan mencari metode dan waktu yang tepat untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Orang tua juga harus bisa terbuka dan dekat dengan anak-anak mereka agar penanaman karakter dari lingkungan keluarga bisa lebih mudah dilakukan. Peran pemerintah juga seharusnya lebih ditajamkan lagi, yakni dengan lebih memperkuat dan memperketat sistem sensor tayangan televisi yang akan ditayangkan di setiap stasiun televisi di Indonesia, sehingga pengaruh buruk TV dapat ditekankan dan seharusnya TV bisa dijadikan sebagai sarana penyalur informasi yang baik dan tepat untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi pada hakikatnya, baik buruknya pengaruh televisi adalah bergantung dari bagaimana lapisan masyarakat menerima, memahami, dan menelaah tayangan tersebut. Dan sesungguhnya, tayangan televisi dapat menjadi baik jika diambil nilai positifnya dan menjadi negatif bila tidak dipakai atau tidak dipahami nilai positifnya, atau asal meniru tanpa memahami hikmahnya. Sekian video yang dapat kami buat, kami mohon maaf bila ada kesalahan, dan akhir kata kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi.